Macam mana boleh jadi macam ni? No, God! No, God, please, no! No! Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan halo guys, Ciko di sini, dan kali ini saya akan mengerjakan tugas UAS atau tugas akhir yang diberikan oleh dosen saya yang bernama Bapak Alif Ilham Akbar Fatriansah, yang dimana di sini ada beberapa apa ini namanya? Beberapa tema, yang dimana di sini gua mengambil tema tentang manfaat ataupun langkah-langkah dalam merencanakan SDM yang efektif. Oke, gimana penjelasannya? Ikutin aja kelanjutannya. Check it out. Agak aneh dah lu. Agak aneh. Biasa. Oke teman-teman, jadi sebelum saya menyebutkan langkah-langkah untuk merencanakan SDM yang efektif, sebelum itu kita perlu tahu nih apa sih pengertian dari perencanaan SDM itu. Nah, di sini gue akan menjelaskan perencanaan dari SDM itu. Oke, check it out. Aku mana Nay? Oh ya, oke deh. Oke, jadi perencanaan sumber daya manusia atau SDM adalah sebuah proses sistematis yang dimana untuk mengantisipasi kebutuhan sebuah perusahaan atau bisnis, teman-teman. Tujuannya agar perusahaan memiliki SDM yang berkualitas, memadai, kompeten, dan juga untuk mencapai tujuan perusahaan atau bisnis, teman-teman sekalian. Ibu minta isi dana. Bombastic side eye. Oke, jadi cara ini tadi ya teman-teman ya. Perencanaan SDM juga dapat membantu memastikan bahwasannya setiap pegawai ataupun pekerja yang ada di bisnis ataupun perusahaan teman-teman itu meningkat gitu ya, dan juga mendapatkan atau memiliki komitmen yang tinggi, terus keadilan, dan juga kesempatan serta apresiasi yang baik di perusahaan ataupun di bisnis, teman-teman sekalian. Oke, jadi itulah penjelasan tentang SDM atau perencanaan sumber daya manusia yang efektif, teman-teman ya. Nah, setelah ini saya akan memberitahu langkah-langkahnya apa aja sih ya, apa aja sih langkah-langkah yang baik ataupun langkah-langkah yang tepat untuk merencanakan sebuah SDM yang efektif, teman-teman. Oke, gimana kelanjutannya? Check it out. Oke teman-teman sekalian, jadi di SDM atau perencanaan SDM yang efektif juga ini memiliki sejarah, yang dimana sejarah perencanaan sumber daya manusia itu dapat kita telusuri kembali di benua Eropa, teman-teman, yang dimana pada abad ke-19 dimana para pemikir seperti Robert Owen dan juga Charles Babbage menanamkan pentingnya kesejahteraan karyawan ya teman-teman. Nah, sejarah tentang sumber daya atau perencanaan sumber daya yang efektif atau sumber daya manusia yang efektif itu juga dimulai sebelum masa revolusi industri. Nah, jadi sebelum masa revolusi industri itu para pemikir yang ada di benua Eropa itu sudah memikirkan yang namanya sumber daya manusia. Nah, kenapa bisa seperti itu teman-teman? Karena ketika para pengaji yang tinggal di rumah-rumah sudah membangun hubungan dengan orang-orang yang memegang di tempat usahanya itu untuk memberikan hubungan
dan juga kebutuhan hidup mereka. Jadi setiap perusahaan yang ada di benua Eropa itu, entah mau di bagian mana saja, para pemikir itu sedang memikirkan yang namanya kemaslahatan hidup atau juga kesejahteraan hidup untuk sumber daya manusia yang dipekerjakan di perusahaan atau bisnis-bisnis yang ada di Eropa sana. Jadi begitu teman-teman sejarahnya. Nah, secara garis besar juga teman-teman, ya perlu teman-teman ingat juga secara garis besar, perencanaan SDM itu dibagi jadi 4, yang dimana itu juga penting untuk kita ketahui untuk bisnis kita atau perusahaan kita yang akan kita bangun nanti, yang dimana langkah-langkahnya meliputi yang pertama itu mengenali ketersediaannya tenaga kerja saat ini. Maksudnya apa? Maksudnya jadi teman-teman itu harus mengenali yang namanya tenaga kerja saat ini, karena untuk membantu dan juga merawat bisnis yang efisien gitu ya. Jadi agar tidak salah mempekerjakan karyawan atau sumber daya manusia. Dan yang kedua teman-teman itu menghitung kebutuhan sumber daya manusia di masa yang akan mendatang. Maksudnya apa? Di sini maksudnya adalah untuk menghitung dan juga mempersiapkan SDM untuk masa depan yang akan datang. Jadi seperti kita sudah bisa menghitung nih SDM yang bakal maju di kedepannya gitu. Jadi kita sudah tidak perlu mencari SDM lagi atau membangun SDM lagi, karena kita sudah menghitung dan juga kita sudah membangun SDM tersebut. Oke, yang ketiga adalah menentukan pemikiran pemerintahan SDM, yang dimana ini juga saya masih kurang tahu ya teman-temannya, karena di pemerintah itu kan banyak SDM yang perlu kita telusuri juga, terutama di Lampung juga ya teman-teman ya. Jadi untuk yang ini mungkin teman-teman bisa cari aja di Google atau search di mana saja, karena saya juga belum mengetahui penjelasannya. Oke. Dan yang keempat itu adalah merencanakan strategi dan implementasi pencarian SDM. Oke, seperti yang telah dijelaskan di nomor 2 teman-teman ya. Jadi di sini merencanakan strategi dan implementasi perencanaan SDM. Jadi di sini kita menentukan dan juga membangun para sumber daya manusia ini agar menjadi sumber daya yang bisa kita gunakan di masa depan gitu. Jadi kita sudah bisa nih menentukan mana saja ataupun apa saja nih yang diperlukan oleh SDM ini. Azan boy, azan, jangan nyanyi ya, azan. Oke teman-teman, di sini saya akan memberitahu atau menjelaskan langkah-langkah dalam merencanakan sumber daya manusia yang efektif. Oke, yang pertama adalah menetapkan tujuan dan sarana atau tentukan tujuan dan sarana yang ingin dicapai oleh SDM. Terus yang kedua, menganalisis status SDM atau bisa kita sebut dengan analisa status SDM saat ini, termasuk kemampuan, kompetensi, pengalaman, usia, kinerja, dan juga kompensasi. Oke, yang ketiga adalah menganalisis penawaran dan permintaan SDM atau bandingkan sumber daya manusia yang dimiliki dengan permintaan. Jadi kita juga harus tahu batas atau kapasitas SDM yang kita punya agar permintaan SDM bisa kita takar dengan SDM yang kita punya. Terus yang keempat, mengembangkan rencana aksi SDM tertentu atau alternatif yang dapat ditempuh, kemudian pilihan alternatif terbaik. Jadi maksudnya di sini kita bisa memilih SDM terbaik ataupun alternatif selain SDM yang ada di tempat kita teman-teman. Jadi seperti itu. Yang kelima adalah menerapkan rencana dan program SDM. Nah, di sini diinformasikan rencana terpilih kepada para karyawan agar direalisasikan. Maksudnya adalah ketika kita mempunyai suatu rencana untuk membangun bisnis kita lebih baik, maka itu diinfo dulukan ke SDM atau karyawan kita teman-teman. Dan yang keenam teman-teman, mengevaluasi dan juga meninjau supaya perencanaan SDM lebih baik. Oke, maksudnya mengevaluasi lagi dan juga meninjau upaya perencanaan SDM yang telah dilakukan. Jadi kita revisi kembali tentang rencana-rencana SDM yang telah kita buat, terus kita
diperbaiki jika ada yang salah teman-teman. Nah, jadi di sini di poin ke-6 ini kita bisa menentukan bahwasannya apakah rencana dalam menentukan SDM yang efektif kita itu sudah benar ataupun belum. Jadi di sini kita bisa mengevaluasi kembali agar rencana tersebut lebih matang dan juga lebih baik teman-teman. Oke teman-teman, selain yang tadi juga perencanaan SDM yang tepat dapat membantu kita atau organisasi bisnis mengoptimalkan biaya dan juga tenaga kerja dan mendapat karyawan yang tepat pada posisi yang sesuai. Jadi di penerapan poin-poin yang tadi itu juga selain perencanaan juga kita dapat merencanakan bahwasannya seperti kita dapat melihat ataupun menentukan karyawan-karyawan sesuai job desk mereka teman-teman ya. Jadi tidak seperti asal-asal saja teman-teman. Jadi kita juga sudah menentukan nih karyawan di ini sebagai divisi apa, terus juga untuk di mana-mana saja, seperti itu teman-teman. Oke, jadi dari poin-poin yang sudah saya sebutkan tadi, berarti ada dong nih manfaatnya dari merencanakan atau langkah-langkah untuk merencanakan sumber daya manusia yang efektif. Nah, jadi yang pertama itu adalah manfaatnya mendapatkan sumber daya manusia yang terbaik. Yang kedua, meningkatkan produktivitas. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi biaya. Dan yang keempat, meningkatkan daya saing. Yang kelima, menjaga keberlangsungan organisasi. Yang keenam, menerapkan karyawan pada posisi terbaik. Yang ketujuh, membantu departemen atau HR. Dan yang terakhir atau kedelapan, tahapan perencanaan SDM juga dapat membantu kita menjalankan bisnis atau organisasi bisnis dengan baik teman-teman. Oke, sekianlah video penjelasan tentang langkah-langkah menerapkan atau merencanakan sumber daya manusia yang efektif. Karena cukup sekian saja video yang dapat saya sampaikan, karena tidak lebih dan tidak kurang, karena yang sempurna itu hanya milik Allah. Oke, jadi sebelum penutup kata-kata hari ini, maaf jika video ini kurang sempurna, karena yang sempurna hanyalah kita dulu yang pernah bersama. Cukup sekian video dari saya sendiri. Video yang usai begitu cepat, sama halnya seperti dia yang kisahnya singkat tapi kenangannya melekat. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Bila ada yang bertanya akan saya jawab, karena saya akan memberikan jawaban, bukan hanya harapan yang ujung-ujungnya tidak pernah ada jawaban. Sekian dari saya pamit undur diri, karena lebih baik sadar diri daripada memaksakan kehendak diri sendiri. Sekian dari saya. Sebelum saya akhiri, maka saya ada pantun jalan-jalan sama janda dan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. See you next and time, teman-teman. Goodbye.